Hai guys, balik lagi di channel Virgo Cinema. Kali ini saya bakal bagiin gimana saya buat efek animasi bayangan mengakar. Kalau kalian lihat di musik video Abi Summer yang saya kerjakan beberapa hari lalu, kalian bisa lihat ada adegan bayangan yang mengakar seperti itu. Nah, ini akan kita buat menggunakan Trapcode Particular. Efek bayang ini sangat variatif. Di sini kasusnya saya pakai untuk efek bayangan mengakar, tapi efek ini bisa kalian gunakan untuk efek-efek lain seperti efek orang kerasukan lah, efek horor, atau mungkin teknik Kagemane no Jutsu dari Shikamaru dari Naruto. Kalian juga bisa pakai efek ini. Oke, langsung aja kita go. Oke, di sini saya siapin sudah di After Effects. Saya siapin satu footage. Saya kasih nama dulu biar gampang saya bedain nanti. Oke, yang pertama kita lakukan di sini, kita akan hidden footage ini sementara. Oke, karena kita akan murni buat bayangannya aja dulu. Oke, so file new, layer new solid. Kita kasih nama ini particular. Biar gampang saya bisa bedain. Dan kita masukkan di sini Trapcode Particular. Oke, berarti seperti ini. Oke, selanjutnya saya pengen dia itu langsung muncul, jadi tidak dari nol seperti ini. Jadi saya akan cari di sini itu emission extra pre-run. Saya kasih ke 100. Nah, jadi sudah dalam bentuk muncul seperti ini. Oke, next saya ganti emitternya jadi box, jadi dia muncul dari box. Oke, dan kemudian saya akan taruh emitter size XYZ itu individual, jadi saya bisa atur XYZ nya. X nya akan saya putar sampai jauh sekali seperti ini. Y-nya akan saya nolin, Z-nya juga akan saya nolin. Oke, dan directionnya saya pakai directional. Oke, good. Coba kita cek dulu. Oke, di situ tinggal kita rotate saja. Oops, yang X ya. Nah, yang X betul. Ini kita rotate 90 derajat. Jadi partikelnya tuh ke atas larinya. Sip. Tinggal kita taruh posisinya itu di bawah. Oke, mungkin X-nya agak sedikit diperpanjang. Yes, oke. Now, saya tidak ingin muncul semua serentak seperti ini. Jadi saya ingin muncul dia itu mungkin partikel per second ya, mungkin ya. Nah, ini banyak in, tapi kita pakai keyframe, maju satu frame ke depan, keyframe-nya di nolin. Nah, jadi plug cuman satu keyframe, mungkin terlalu banyak ya. Maju ke frame paling awal, turunin sekitar seperti 30 cukup ya, tapi cepat mati anunya, partikelnya kita harus tinggikan. Kita ingin partikelnya tidak cepat hilang, jadi partikel life secondnya ini 115. Oke, good, bisa lihat, tapi agak sedikit bergeser, jadi velocity-nya saya turunin 0, 0, 0. Coba cek. Oke, mungkin terlalu berlebihan, mungkin jangan 0, mungkin ya. Velocity ini akan mengatur seberapa cepat partikel kita menyebar. Mungkin ini motion tak nolin, coba tak cek. Yes, oke, not bad. Oke, not bad. Direction spread tak nolin, coba ini. Yes, oke.
seperti itu. Oke. Mungkin perirannya tak turunin sekarang 0, jadi dia muncul. Oke, tapi velocity-nya tanya coba. Oops. Ini perirannya tak naikin dikit. Kok cuma 2? Berarti partikel per second-nya ini kurang. Coba 500. Boom. 500 mungkin agak sedikit kurang juga, mungkin 1000. Oke, 1000 is fine. Oke, it's good. Habis itu kita akan pakai, disinilah yang pentingnya, di sini kita akan menggunakan aux system. Jadi setiap partikel yang kita buat ini dia akan mengeluarkan partikel-partikelnya sendiri. So pertama kita pakai aux system, kita onin continuously, boom. Oke, kalian bisa lihat masing-masing partikel dia ada bawaan partikel sendiri. Dan di sini partikel per secondnya ini saya akan tarik 15 mungkin. Oh bukan yang itu, sorry, life per sec gitu dia. Nah, jadi dia panjang. Oke, ini kita naikin velocity-nya dikit, jadi dia agak sedikit sampai ke atas gitu. Oke, jadi oke, mantap, dia jadi begitu. Ini tapi agak sedikit jarang-jarang di sini tak naikin di aux system. Partikel per second tak naikin sampai dia nah good. Nah, selanjutnya saya akan buka ke physics. Saya akan pakai air, ada air. Di situ kita pakai turbulence field. Nah, itu dia. Tinggal kita masukkan effect position. Nah, itu dia. Nah, di sini taruh. Jadi squiggly gimana gitu. Oke. Jadi arah gerakannya dipengaruhi oleh turbulence field. Mantap. Jadi kayak bayangannya akan mengakar gitu. Kalian bisa naikin sesuai mau kalian, tapi saya tidak mau crazy itu. Jadi cukup. Oke. Kurang dikit. Sip. Dan ini masih kelihatan jarang-jarang partikelnya, jadi saya naikin partikel di aux system itu ke 30 kan. Oke, sip. Mantap. Sekarang kita akan kita akan bikin dia agak mengakar seperti itu. Kita akan buat ukuran, jadi di atasnya itu ukurannya 0, tapi di bawah akarnya ini ukurannya besar. Tidak 0, lebih besar. Oke, jadi kita akan masukkan size. Nah, size di sini yang partikel masternya tak nolin aja. Kita tidak butuh ini, yang ujungnya ini. Oke. Sekarang saya butuh aux system size over life. Nah, itu. Kita akan pakai ini begitu dan begitu. Oke. Bisa lihat hilang, kalian besaran aja size-nya. Terus sampai kelihatan. Oke, sip. Bisa lihat. Nah, ini masih ada kelihatan jarang-jarang ini. Jadi partikel per second-nya tak naikin dikit sampai tidak jarang-jarang. Oke, mantap. Yang bisa lihat dia mengakar. Push. Oke, ini basic animasinya yang kita buat. Oke. Sip. Kalian pasti sudah bisa bayangkan bagaimana kalian bisa gunakan efek ini. Kalau ini terlalu rapat, kalian bisa emitter X-nya kalian naikin, jadi dia nggak terlalu rapat. Atau kalau kalian bisa renggangin kalau X-nya juga kalian. Emitter X-nya kalian turunin. Mungkin saya mau agak sedikit tendang ujung aja. Sip. Dan emitter Y-nya
sebetulnya nggak butuh banget ya. Z coba biar ada sedikit depth. Nah, kalau Z-nya tak dinaikin, jadi akan ada cabang yang panjang dan ada cabang yang pendek. Jadi mungkin agak sedikit variasi. Nah, tapi di sini ada yang kelepas dari akar. Jadi mungkin life per second-nya kita naikin di aux system. Jadi dia life per second-nya kita naikin 30 mungkin. Bukan, sorry. Ininya yang diturunin. Di posisinya diturunin. Oke. Sip. Nah, oke. Jadi nggak mengakar gitu kan. Nah, sekarang kita akan layer recompose. Kita kasih nama ini akar. Efek akar. Move all attributes. Oke. Nah, kita buka ini. Nah, sekarang seperti ini kita akan gunakan efek akar ini ke sini. Tapi sebelum itu kita harus track sedikit. Jadi kita akan pakai 3D camera tracker karena ini footage bergerak ya. Oke. Solving kamera selesai. Kita tidak butuh 3D solve, kita butuh 2D source saja. Soalnya nanti juga saya taruhnya di tembok gitu loh. Jadi kita besarin. Oke, itu dia. Kita pakai dua ini. Oke. Kita akan buat create camera, lucu. Ada 3D camera dan ada efek akar di sini, plug. Nah, ini kalau kita 3D, dia akan ikut bergerak bersama footage. Sekarang kita tinggal putar saja di rotation akarnya. Lalu kita taruh di sini. Kecilin akarnya mungkin, maybe yes. Ya, oke, mantap. Di sini rotation. Nah, kita pastikan apakah dia ikut sama animasi gerakannya. Ini tak half aja ini. Oke, dia ikut animasi gerakannya, which is awesome. Nice. Oke. Sekali lagi, sekarang efek akar dan 3D tracker dua-duanya kita akan pre-compose. Jadi ini adalah efek akar yang sudah ditambah dengan kamera tracking. Oke, kita dapat ini. Kita nihilkan. Nah, sekarang kita akan pakai adjustment layer. Oke. Kita akan pakai di sini track matte to alpha matte efek akar. Oke. Jadi apapun adjustment layer yang kita pakai di sini hanya muncul pada saat ada akarnya keluar. So, kita tambahkan curves dan kita tambahkan tint di atasnya. Oke. Pertama tintnya kita akan naikin 100. Bisa lihat abu-abu jadinya. Lalu curves-nya kita akan turunin ke shadow. Oke, bisa lihat. Kalau ini masih terlalu tajam, kita bisa blurin sedikit. Di efek akarnya, biar nggak terlalu tajam banget. Biar selaras sama footage-nya, mungkin ya 0,3 cukup. Oke, subtle. Nah, seperti itulah saya menggunakan efek akar. Nah, sekarang di sini akan saya kasih sebuah tips. Kelihatannya di sini videonya udah selesai ya animasinya. Tetapi akan ada masalah kalau kalian nonton di layar lain. Nah, contohnya exposure-nya, kalau begitu exposure-nya saya naikkan. Nah, kalian bisa lihat ada garis di sini. Nah, ini artinya bayangan ini tidak blending sempurna dengan bayangan yang ada di footage asli kalian. Kalau kalian nanti mau tayangkan di YouTube, tayangkan di TV, tayangkan dimanapun. Nah, setiap layar kan punya level brightness yang beda-beda, color beda-beda. Nah, kalau sampai kelihatan seperti ini nanti garis bayangan ini kelihatan jelas, itu sangat tidak profesional sekali animasi kalian. So, yang bisa kalian lakukan adalah
layer new, adjustment layer, tambahkan adjustment layer baru. Kalian harus gabungkan shadow animasi sama shadow footage asli kalian. Kalian tinggal tambahkan curves, boom, oke. Dan ini drag ini, kita turun ke bawah sampai animasi kalian tertutup seperti itu, oke. Nah, exposure-nya di sini saya naikkan ke 0 lagi. By the way, jangan khawatir nih, kalau kalian naikkan ini tidak akan merubah footage kalian sama sekali. Ini cuma untuk membantu melihat detail animasi kalian. Oke, ini exposure-nya tak turun ke 0 lagi. Seperti yang kalian lihat, ini jadi footage-nya agak gelap sedikit jadinya. Nah, tinggal kalian duplikat, masukkan lagi curves-nya, kalian terangin lagi. Nah, oke. Oke. Dengan teknik seperti ini, walaupun kalian crank up animasi kalian, tidak akan terlihat garis asli animasi yang kalian buat. Jadi kelihatan lebih profesional, kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih bagus. Oke. Oke guys, jadi begitu aja tutorial singkat membuat efek shadow crawler kali ini. Kalau kalian ada kritik atau saran, kalian bisa langsung komen di bawah video ini. And I'll see you guys next time.